aku udah ngerti ini udah part yang keberapa. Karena obrolan kita ini kalau misalkan diobrolin secara apa? Dua malam juga nggak secara selesai. harfiah juga nggak bakalan habis ya. Harfiah tuh apa sih artinya? Terus ini apa namanya? Aku tuh tadi udah siapin ya pada saat kamu belum datang. Itu salah satu makanan khas yang dari sini. Aku udah bilang sama kamu jangan makan dulu ya kan. Ini adalah sebuah makanan yang enak banget. Dibungkus. Udah boleh dipegang. Udah boleh. Tadi nggak boleh pegang guys. Nah, ini tuh masakan yang mungkin kamu belum mengenal ya. Udah ya. Di Bandung ada? Oh nggak ada. Nggak ada kan? Ini tuh makanan yang ngerakyat banget. Boleh bukan? Boleh. Kaget nggak? Enggak sih, mungkin udah sering makan gimana sih? Yang pura-pura aja kamu biar ratingnya tinggi. Biar ratingnya tinggi, nah kan gitu. Ya kalau mau rating tinggi kamu aja pura-pura semaput. Kayak leher kan. Terus? Nah, ini adalah namanya ampok goreng, fried ampok. Astaga, ya. mesti ya. Selalu aku pesennya tuh kayak gini. Jadi ke ampok tuh bahasa Indonesia itu Kalau nasi dulu jagung. ada ininya ya Om, ada apa? Terinya, tapi sekarang udah nggak ada. Tapi jangan khawatir, aku tuh ada penggantinya. Oh iya, ada penggantinya di sebelah kamu itu. Nah, susah ngambilnya tapi beneran. Di sebelah kamu, nah itu. Tapi aku mau yang pedes doang. Ada nggak sih? Harusnya sih Aduh ada. ribet ya, tolong diarahkan ke. Aduh, kan aku jadi riak nampak emasku jadi. Di sebelah kan. Nah, ini tuh buat teman kita makan. Teman-teman bisa dapetin ini di @pawongemes ya. Nanti aku kasih bonus kamu satu deh. Ini enak banget, enggak masih ada di rumah kok. Nunjukin kalau selalu beli ya, Pak. Selalu beli loh ya, nggak pernah dikasih kok, tenang aja. Ini enak banget kayak pakai ini. Jadi ada kriuk-kriuk banyaknya gitu. Jadi aku kata misalkan itu pun pakai nasi hangat gitu doang udah cukup. Boleh kan langsung kan? Boleh langsung. Kamu kan nggak suka yang pedes doang. Aku suka sih, aku Oke. suka semuanya. Enggak, maksudnya biar hemat kan itu udah kamu buka, nggak mungkin aku buka lagi. Pelit ya Anda yang Pelit pelit banget. Kan Pelit. mau ngasih satu. Pelit pangkal kaya. Enggak, dia tuh nggak mau ngasih satu. Paling nanti ini suruh bawa pulang yang udah dibuka. Yang udah dibuka. Terus jadi maksudnya gini. Kita nggak boleh lesehan gitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Semakin kelihatan besar kita. Tips deh buat mama-mama yang ada di rumah tuh untuk selalu membuat mood dari anak kita tuh baik pada saat belajar secara online tuh gimana? Oh mungkin gini ya, sebenarnya ya segala sesuatu tuh kalau mau dilihat itu tuh sebenarnya ya depend on situation. Oh, ini ya yang disebut dengan bahasa intelek tadi ya. Depend on situation and then? Nah, maksud saya itu tergantung gitu loh. Misalnya gini, zaman sekarang itu mama-mama tuh punya misalnya 3 anak. Kalau Mama Dora punya cuma 1, ya, misalnya tuh beruntungnya ya masih 1 gitu ya, ada sisi positifnya. Jadi terus Mama Dora tidak bekerja. Zaman sekarang kan kalau misalnya mamanya sudah bekerja, anaknya ada 3, terus daring dari sekolah, dari rumah, ya, dia harus bayangkan mengajarkan 3 anak, dia juga kerja gitu. Nggak hanya kerja, mungkin dia punya usaha yang harus dia jagai. Coba bayangkan bagaimana dia mengatur ini ya. Makanya mungkin banyak mama-mama yang stres ya, yang pusing ya gitu. Kalau Mama Dora sih sebenarnya dibikin santai. Kalau Mama Dora, karena situasinya Mama Dora cuma punya 1 anak, tidak kerja. Jadi misalnya pagi-pagi tuh bayangin anakku tidur tuh aku masih ikut-ikutan tiduran, masih main HP, gitu. masih ngelihat sosmed, masih video callan, sama orang-orang gadget, ya nggak jelas. Nah maksudnya tuh tidak dibuat ribet, tidak dibuat beban untuk misalnya bersihin rumah, beban untuk masak dulu gitu, atau ini nanti kalau kayak gini beban untuk anaknya dibangun cepet-cepet supaya belajar cepat gitu. Enggak, jadi dibuat santai aja gitu. Tapi ya santai, tapi ada waktunya. Nanti mulai jam 10 misalnya nanti udah mulai nyapu, ngepel segala macam, nyuci, masak. Nanti jam 12 suami datang sudah masak. Nanti setelah suami pulang baru ngajarin anak sekolah, biasanya gitu Jadi ya sebenarnya intinya itu ya dibuat santai, dibuat jangan beban. Itu intinya itu kayak dibuat jangan beban, karena mau nggak mau tuh harus terjadi gitu loh. Dan memang ya semuanya ngerasain itu juga ya. Kalau kita terus menjadikan ini beban ya
ya kasihan gitu loh, kasihan di anaknya juga. Jadi kan lama-lama nanti anak-anaknya jadi istilahnya jadi korbannya gitu loh. Tapi kalau kita menikmati ya sudahlah, mau diapain lagi gitu. Terus ya nggak usah ngeyel juga, misalnya nilai anaknya nanti harus yang bagus gimana ya, ya mungkin ya standar ya, maksudnya ya tetap bagus tapi ya gimana, jangan jadi beban deh, kasihan anaknya soalnya. Gue cek ke next question ya. Makan dulu ya. Boleh. Bismillah. Enak guys, belum dimakan. Makan dulu. Enak kan? Baru makan. Ya kan? Jadi ini tuh murah loh. Berapa harganya? Hah? Nggak tahu harganya ternyata. Tapi yang paling bikin sipnya ini bawang gorengnya deh, Om, beneran. Iya benar. Jadi ada kerennya. Kalau dulu memang si Apok ini tuh ada ininya ya, ada terinya. Teri apa? Teri Medan itu loh. Digoreng crispy terus ditaburin di atas gitu kan. Jadi enak banget gitu loh. Nah, ini tertolong sama si bawang goreng. Aku tuh nggak pernah kebayangin loh. Jadi kalau misalkan nasi jagung yang low karbo bisa dimasak seenak ini, gitu. Ya kan? Jadi ini aman lah buat kita yang. Karena dulu itu kalau misalnya di bakul etek ya, juga bakul etek. Itu tuh kalau misalnya jual tuh kan dia memang sepuh gitu ya rasanya ya. Jadi nggak kebayang. Biasanya kan dulu makannya pakai apa sih? Kalau ini kan baru-baru aja nih kayak gini. Iya, paling ya dibikin ada sayur kayak gitu kali ya. Jadi memang pengganti nasi. Pengganti nasi lauk pauknya ya seperti biasa gitu ya. Kan jarang-jarang jadinya digoreng gitu loh. Dan tadi tuh sengaja memang nggak aku lepas dari bungkusnya. Kenapa? Ya biar kelihatan aja kalau gini kemasannya. Apa adanya ya. Adanya. UMKM ini, UMKM. Bener. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman mau beli, ini bisa lewat saya deh. Soalnya tetangga yang jual. Bener-bener kasihan soalnya. Tapi enak beneran. Beneran enak. Nah, Mak, hal yang tersulit yang pernah dialami Dora sama kamu nih selama masa pandemi ini pas pada saat kapan? Di waktu pembelajaran itu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya hal tersulit gitu. Maksudnya hal tersulit yang kamu alami selama pembelajaran di masa pandemi ini apa gitu? Ya apa ya? Ya paling ya itu tadi kali ya, yang anaknya mungkin tidak terlalu mengerti. Naik gitu. Turun moodnya Dora. Terus mamanya juga menjelaskan juga mungkin ya namanya kita bukan guru ya. Nah ya mungkin menjelaskan dengan seadanya. Sedangkan mungkin misalnya gurunya menuntut bahwa harus yang seperti yang gurunya mau gitu loh misalnya gitu. Nah ini Om, kadang-kadang yang aku nggak begitu setuju gitu ya di di masa daring ini. Tapi itu pendapat kita sendiri ya. Maksudnya sekali lagi ini bukan kita mau menjudge kebijakan atau menggurui dan segala macam, bukan. Sekali lagi ini pendapat pribadi. Jadi maksudnya tuh penilaian anak-anak itu harusnya ya tidak mutlak angka gitu loh. Ngerti nggak sih maksudnya? Oke. Jadi ada deskripsinya. Misalnya gini, 80, 90 gitu loh. 100. Ini salah gitu. Maksudnya tuh gini, kan kalau seperti Mama Dora mungkin terima ya. Apalagi nih mamanya mama mudar gitu. Istilahnya kan begitu. Kan banyak mama muda ya. Yang di TikTok. Maksudnya tuh banyak anak-anak di luar sana tuh yang dibimbing sama neneknya gitu, sama mbahnya. Itu kan kasihan ya kalau misalnya mbahnya dengan seadanya menjelaskan terus dinilai yang ini salah gitu. Ini salah, nilainya 80, nilainya 70 gitu. Kan kasihan ya. Maksudnya tuh nanti Mbak, ya salah. Ya kok gitu sih? Mbak salah loh. Kan malah jadi begitu. Benar. Maksud aku tuh malah jadi dia tambah pinter enggak, tambah jauh hubungan keluarganya malah gitu. Engkel-engkelan tadi. Terus malah sekarang banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang misalnya ambigu, rancu. Jadi kan serba salah gitu loh. Sedangkan misalnya gurunya pakainya misalnya kunci jawaban dari mana gitu ya. Ya sebenarnya nggak masalah. Cuman maksud saya itu mungkin nilainya itu lebih ke yang tetap misalnya tapi ini ya, jadi nggak mutlak gitu lah, nggak mutlak nilai angka 80, 70 gitu. Kan kasihan ya gitu loh.
karena anak-anak juga nggak dididik, nggak diajari itu secara maksimal gitu loh, sama misalnya sama gurunya apa gimana. Tapi ya mungkin ya begitulah ya, ini ya keluh kesahnya kali ya, karena emang ini tuh serba complicated ya kalau aku ngomongin. Jadi ya benar sih, kayak guru pun juga harus menyesuaikan dengan keadaan yang benar-benar baru, yang mungkin nggak disangka-sangka sama mereka. Orang tua juga seperti itu, apalagi anak gitu kan. Iya gitu. Cuman takutnya itu orang tuanya atau mbahnya atau pokoknya yang mendidik mereka itu semakin malas gitu, ngerti nggak? Bener. Salah gitu loh. Ya ternyata keliru ini tuh. Dan mana sekarang ya mungkin apalagi mungkin di Blitar ya, kalau di kota-kota besar mungkin mereka semua sudah siap untuk menerima seperti ini, karena mungkin kelas online itu juga dari dulu jalan gitu. Dia udah kayak bawa ronde ya. Ya benar sih, benar gitu. juga sih. Tapi ya sudahlah ya, kita harus menikmati, kita harus menghargai juga, karena guru-guru juga susah sih sebenarnya di masa kayak gini juga. Mereka sebenarnya bukannya juga gampang gitu. Emang ya. Semuanya kena dampaknya. Iya, jadi makanya harus sabar-sabar dan memang harus saling mengerti aja lah, itu intinya gitu. Ya gimana? Oke, gitu. Ini karena sekali lagi kita kan ada keterbatasan waktu ya. Oh gitu ya? Nggak bisa, nggak mau. Jadi kalau teman-teman mau Mama Dora aku undang lagi sebagai guest star di sini. Sekarang aja, belum percintaan belum loh. Habis ini. Loh, belum selesai. Salah ya. Intinya sebenarnya pada saat masa pandemi ini menurut aku ya, baik kita di lingkup keluarga itu kita harus saling ngerti, karena emang kondisinya lagi seperti ini. Suami harus mengerti istri juga harus mengerti anak juga harus mengerti bapak ibunya. Jadi memang saling mengerti. Benar. Kemudian dari pihak keluarga juga harus saling ngerti bahwa bebannya sekolah tuh seperti ini gitu. Sekolah pun juga harus saling mengerti support juga. Jadinya gitu. Intinya saling mensupport. Jadi kan lama-lama kita harus jadinya makin dekat dong, beneran. Jadi makin mengerti gitu loh situasi itu ya. Bener sih. Kalau aku ngomong sih sebenarnya dengan adanya pandemi ini seharusnya kita semua itu karena diuji dengan kondisi yang seperti ini, harusnya kita bisa saling menguatkan satu sama lain gitu ya. Jadi berat ya omongan kita ya. Enggak, jadi di awal misalnya kita menghadapinya itu memang pastilah, nggak usah munafik, pasti kita susah menghadapinya, pasti dengan marah, emosi dan segala macam. Tapi kalau kita nggak belajar ke belakangnya semakin lebih baik lagi, semakin menerima, semakin ya sudahlah dinikmatin aja gitu. Ya berakibatnya itu kan baiknya ke kita juga kalau kita bisa menikmati gitu loh. Keluarga juga semakin ini. Tapi kalau misalnya kita terus mengeluh gitu, marah terus, nggak bisa menerima keadaan kayak gini, ya susah. Ini kan karena soalnya nggak tahu sampai kapan. Ya? Karena ini kita udah mau di akhir segmen nih ya. Ini belum berakhir sebenarnya segmennya, karena udah dikasih timing. Pesan Mama Dora sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri di masa pandemi ini untuk mama-mama muda yang ada di sana itu apa sih sebenarnya untuk menghadapi ini? Tentu selain harus rajin berbelanja secara online ya, bukan ya? Jangan pandemi ini panjang. Jangan. Ya mungkin itu harus pintar-pintar menikmati gitu loh, harus pintar-pintar menghadapi ini dengan caranya menikmati aja, sudah nggak usah dibawa pusing gitu loh. Maksudnya gini, nggak usah dijadiin beban. Jadi misalnya ya kayak Mama Dora misalnya, anak-anak itu mau belajar misalnya nanti setelah jam 1, ya nggak apa-apa gitu, ya sudah, yang penting dikerjakan. Karena kan kalau di sekolahnya Dora juga ada waktu untuk pengumpulannya batas terakhir. Jadi nggak mesti terburu-buru gitu loh. Kan kasihan anak juga, baru bangun tidur belum apa-apa, suruh mandi, suruh ini. Ya memang mungkin ada yang bilang biar kebiasaannya tetap jalan, mandi, bangun. Tapi kan ya mau sampai kapan gitu, kasihan juga. Karena anak-anak itu di rumah juga, jangan salah loh, anak-anak itu juga stres loh, bosen loh di rumah. Bener. Jadi ya dinikmatin aja gitu. Maksudnya ya tetap dikerjakan. Terus ya sebagai mungkin sebagai suami juga nanti mungkin harus juga mengerti gitu ya. Uang belanja istri tambahin. Uang belanja istri tambahin. Shopping, beli tas gitu ya boleh lah ya gitu. Jalan-jalan gitu kan. Enggak apa-apa. Jadi intinya apa sebenarnya? Servis luar dalam. Sering ganti gaya ya. Oh, ganti oli. Jadi memang ya itu saling mengerti aja, saling dinikmatin, intinya dinikmatin aja deh gitu udah. Ya, benar. Karena kebahagiaan itu ya dari kita sendiri, nggak bisa kita ngambil dari orang gitu. Oke.
Jadi terima kasih sekali. Ini kita sudah belum ya. Nanti di akhir segmen kita akan ada Q&A. Jadi tapi ini tipenya adalah tipe jawab cepat ya. Oh, kayak ini ya. Ini tipe jawab dia cepat. Dia di bawah gitu ya. Di luar apa di dalam gitu. Ini ada tipe jawab cepat. Nah, tadi Pemedor juga sudah menyampaikan. Sekali lagi kita terima kasih dan semoga kita semuanya semakin dikuatkan ya. Seperti yang kita harapkan tadi di masa pandemi ini, kita bisa saling sayang antar anggota keluarga, kita bisa saling mengerti antar semua yang berhubungan dengan kita dengan kantor misalkan, kita dengan sekolah anak misalkan, dan juga kita dengan pihak-pihak lain yang sering berhubungan dengan kita gitu. Benar.